Di tanah sekolah, itu masih mati. Paviliun Senbing yang besar dan menjulang itu diam-diam ditangguhkan di sana, dan napas Senbing yang perkasa habis. Semua orang masih berpikir tentang jumlah yang mengerikan dari 13.800 pegangan. Namun, sebagian besar pembangkit tenaga listrik top di tribun juga mengalami angin kencang dan ombak. Meskipun mereka memiliki mata bodoh yang pendek, mereka dapat dengan cepat kembali ke pikiran mereka. Begitu dia datang, dudukan segera meledak. Bagaimana itu mungkin? Ya Tuhan, 13.080 prajurit kaisar. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dapat mengumpulkan begitu banyak prajurit kaisar sebagai hadiah. Itu akan luar biasa. Oh, 13.800 pangeran dan tentara. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah dia telah membawa semua pangeran dan tentara di dunia kuno. Itu terlalu menakutkan. Suara ngeri dan suara menggigil terdengar dari dalam. Meskipun semua orang di tribun adalah orang-orang hebat yang luar biasa, mereka juga sangat berpengetahuan, tetapi bahkan mereka belum pernah melihatnya. 13.800 tentara kaisar berkumpul bersama. Adegan, bahkan jika itu adalah Kaisar Leng, sulit untuk menahan guncangan batin pada saat ini. Bagaimana mungkin, bahkan dengan begitu banyak tentara kaisar, bahkan jika aku mengumpulkan semua kekuatan Timur dan China, dengan segala cara, aku takut akan sulit untuk membuat satu atau dua paviliun Senbing. Bagaimana dia mendapatkannya? Bergumam, tetapi dalam hati saya segera muncul kemungkinan. Apakah ini lautan bintang dan kabut? Xingchen Wuhai misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang keluar hidup-hidup untuk waktu yang lama. Tidak ada yang tahu apa yang ada di sana, dan pedang ini tak tertandingi dan keluar hidup-hidup dari Xingchen Wuhai. Dia kemungkinan besar adalah peluang besar yang saya dapatkan di lautan bintang dan kabut, sehingga saya bisa mendapatkan jumlah tentara kaisar yang begitu buruk, dan bahwa dari Bodidan, 80% juga dari lautan bintang dan kabut. Ya, itu pasti lautan bintang dan kabut. Di lubuk hati Lengdi, spekulasi ini segera dikonfirmasi. Namun, dia tidak tahu bahwa Jian Wushuang memiliki peluang bagus di Xingchen Wuhai, seperti Bodizi yang membuat Bodizi, itu benar-benar berasal dari Xingchen Wuhai. Tapi paviliun Senbing ini tidak ada hubungannya dengan Xingchen Wuhai. Paviliun misterius ini dipercayakan kepadanya oleh tuannya yang misterius, Xuan Yi. 13.800 kaisar Divine Soldier ini juga dari tangan Xuan Yi. Ini adalah mahakarya luar biasa dari tuannya. Sue Lingtian, yang duduk di depan setiap kasing, tersenyum dan melihat sekeliling. Kalian, bagaimana dengan hadiah pertunangan ketiga yang disiapkan oleh guruku? Luar biasa, pemilik klan Dongyan pertama kali berkata, 13.800 batang Kaisar God Soldier, saya menjual seluruh klan Dongyan. Diperkirakan tidak sebagus 1/10 dari paviliun Senbing. Tuan, saya tidak tahu bagaimana saudara lelaki-lelaki Anda mendapatkan prajurit Kaisar ini. Mata semua orang juga melihat Sue Lingtian. Mereka juga ingin tahu bagaimana Jian Wushuang memiliki begitu banyak prajurit kaisar. Apakah itu mendapatkan kesempatan semacam itu? Bagaimana adik laki-lakiku mendapatkan prajurit kaisar ini? Aku hanya tidak khawatir tentang hal itu. Aku hanya ingin bertanya padamu, bagaimana 3 penawaran adikku dibandingkan dengan 3 penawaran siaman-siaman? Sue Lingtian bertanya sambil tersenyum. Kelompok-kelompok besar di tribun ini semua tertegun, saling melirik, meskipun mereka tidak mudah untuk berbicara langsung karena kehadiran suku Xia dan Xiaoyu, tetapi mereka semua terkenal. Jian Wushuang dan Siamang masing-masing menyiapkan 3 emosi. Di antara mereka, 3. Hadiah pertunangan yang disiapkan oleh Siamang memang sangat berharga, terutama kehancuran ketiga lembah iblis Cloud, yang pernah meliput semua orang di konferensi. Tetapi Xia 3 hadiah pertunangan Mang jauh lebih buruk daripada hadiah pedang tak tertandingi. Memang jauh dari sempurna. Dalam upacara pertunangan pertama, Siamang mengeluarkan Zhan Yandan, sementara Jian Wushuang mengeluarkan Ziweidan. Jika Anda berbicara tentang berharganya dan kelangkaan saja, Zhu Yandan dan Da Ziweidan harus setengah kati, tetapi pada dasarnya, Zhu Yandan hanya dapat menjamin bahwa wajahnya tidak tua. Ini sedikit menarik bagi praktisi wanita, tetapi esensi sebenarnya seks tidak melakukan apapun. Namun, Grid Ziwei dan Jian Zishuang dapat menekan tubuh beracun dalam dingin seperti es, dan Jian Wushuang telah menerima misi tingkat neraka penjaga elang darah untuk mendapatkan Ziwei dan sebesar ini, dan menunggu hampir 10 orang mati. Di tengah-tengah jedi,
dia akhirnya mendapatkan yin dan yang naga dan phoenix. Sentimen ini saja tidak sebanding dengan Siamang. Tawaran kedua jelas. Meskipun dua kaisar darah Siamang memiliki kekuatan tingkat Daozun, mereka hanya parit. Tetapi Bodidan, yang diberikan oleh Jian Wushuang, bisa membuat manusia yang hidup sebagai Daozong kuat, dan masih ada 5. Jelas lebih berharga daripada kaisar darah. Adapun penawaran ketiga terakhir belum lagi. Siamang baru saja keluar dengan 4 token yang dapat memasuki reruntuhan lembah awan ajaib, dan untuk mendapatkan harta karun di lembah awan ajaib, keluarga kerajaan dinasti Tang Timur harus mengirim seseorang untuk masuk ke dalam dibutuhkan usaha dan energi untuk mendapatkannya. Dalam prosesnya, tentu harus membayar banyak uang, dan itu butuh waktu lebih lama. Pada akhirnya, diperkirakan hanya sekitar 50% hingga 60% dari harta reruntuhan ini. Namun, Pavilion Shenbing yang dikeluarkan Jian Wushuang tidak perlu membayar harga berapapun, dan itu langsung tersedia. Selain itu, ada poin paling penting. Meskipun reruntuhan Magic Cloud Valley berisi banyak peluang harta, bahkan jika semua peluang harta ini bertambah, nilainya bahkan tidak sedikit bintang. 13.080 prajurit kaisar, jumlah ini benar-benar menakutkan. Di seluruh dunia pada zaman kuno, diperkirakan tidak ada apa-apa yang sebanding dengan prajurit sihir ini dalam hal nilai, dan reruntuhan lembah iblis secara alami jauh lebih tidak sebanding. Karena itu, 3 persembahan dari Jian Wushuang dan Siamang dibandingkan. Dalam salah satu dari 3 penawaran, Siamang tidak lebih baik dari Jian Wushuang, dan bahkan dihancurkan oleh kekejaman Jian Wushuang. Di tribun, Xiaoyu dari kelompok etnis Xia telah menjadi warna hati babi. Suku Xianya menghabiskan jutaan tahun mencari reruntuhan lembah Moyun. Ia awalnya berencana untuk membuat kejutan pada konferensi trik ini, tetapi ia tidak pernah berharap bahwa pedang itu tak tertandingi. Ini lebih berharga daripada reruntuhan lembah awan ajaib, dan bahkan dapat sepenuhnya menghancurkan karunia reruntuhan lembah awan ajaib. Ini sepenuhnya di luar dirinya dan di luar harapan semua orang. Tawaran dari pria kecil dari daerah terpencil, pintu leluhur biasa, benar-benar menghancurkan orang-orang Xia mereka. Ini akan menyebar, hegemon pertama mereka, suku Xia di dinasti Tang, tentu akan menjadi lelucon besar. Yah, bagaimana dengan tawaran yang lebih baik dari suku Xiaku? Trik ini bukan hanya tentang penawaran tetapi juga kekuatan bakat. Siapa yang bisa tertawa sampai akhir? Belum tentu. Xiaoyu mendengus dingin. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyu, pembangkit tenaga listrik top di tribun mengangguk. Memang, dalam konferensi rekrutmen ini, hadiah pertunangan hanyalah salah satu aspek yang menentukan hasil dan kekuatan. Persaingan di sisi lain sangat penting. Selain itu, hadiah pertunangan hanya merupakan faktor eksternal dan tidak menunjukkan kemampuan seseorang. Lagi pula, jika seseorang beruntung, bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan, dia masih bisa mendapatkan harta yang tidak bisa ditandingi orang lain. Seperti Bodidan dan Treasure Pavilion, tempat Jian Wushuang baru saja, tampaknya bagi banyak orang bahwa ia mungkin cukup beruntung untuk mendapatkannya. Di tanah sekolah, bahwa Siamang sudah pulih dari keterkejutan dan tak terbayangkan, wajahnya sedikit bengkok, melirik Jian Wushuang, dan sebuah mang dingin muncul di matanya. Jian Wushuang, meskipun tidak jelas bagaimana Anda mendapatkan Pavilion Shenbing, tetapi yang berikutnya adalah kompetisi kekuatan dan bakat. Kompetisi ini sepenuhnya didasarkan pada kekuatan pribadi, tetapi tidak ada keberuntungan. Saya ingin melihat, Anda masih melihat apa yang bisa Anda bandingkan dengan saya. Siamang memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Perlu diketahui, ia diakui sebagai jenius pertama di dunia kuno. Dia juga layak untuk kekekalan pertama dunia kekal. Selama bertahun-tahun, ada banyak alam abadi yang kuat yang datang kepadanya untuk menantang, tetapi semuanya hilang di tangannya. Kekuatannya tidak diragukan lagi berbeda dari yang ditawarkan. Di tribun, Kaisar dingin yang duduk di ujung memandang ke bawah. Selanjutnya, ada kompetisi kekuatan dan bakat. Adapun aturan kompetisi ini, sebelum Kaisar Lengdi selesai berbicara, di tanah sekolah di bawah ini, Dongyan Chong dari klan Dongyan melangkah maju, dengan hormat berkata, "Tuan, Kaisar Lengdi, tidak perlu ada kompetisi yang menyusahkan." "Oh," Lengdi meliriknya. Dongyan Chong Sen berkata, "Seperti yang kita semua tahu, Brother Siamang diakui sebagai alam abadi pertama dan jenius pertama di dunia Penatua. Dalam hal kekuatan, dia harus menjadi yang terkuat di antara kita. Yang terkuat dari mereka, dalam hal ini,
tidak perlu membuang waktu untuk membandingkan. Jika ada di antara kita yang memiliki pertanyaan tentang kekuatan Brother Siamang, dia akan menantangnya secara langsung. Jika dia menang, dia akan menang secara alami. Seperti saya tahu dia bukan lawan Siamang, jadi pada kompetisi kali ini, saya abstain. Kata-kata Dong Yanchong membuat banyak orang di sekitarnya diam-diam setuju. Memang, jika masih ada beberapa perubahan dalam kompetisi putaran pertama dalam hal hadiah, maka tidak ada ketegangan di kompetisi putaran kedua ini dalam hal kekuatan. Siamang, Rana abadi pertama dari dunia kuno, telah lama dikenal, jenius lain yang berpartisipasi dalam konferensi ini mungkin memiliki kekuatan luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Siamang, saya khawatir ini bukan level. Siamang, bagaimana menurutmu? Leng Di melihat ke bawah. Aku tidak punya pendapat, Siamen tertawa. Bagaimana denganmu? Leng Di memandang pedang seperti Wu Suang dan Ku Yi, dan semua orang mengangguk sebagai hasilnya, tampaknya setuju dengan kompetisi semacam ini. Itu saja, jika ada yang meragukan kekuatan Siamang, dia akan abstain, bahkan jika tidak, kata Leng Di. Suara Leng Di jatuh, dan di tengah-tengah lapangan sekolah, selain Jian Wushuang, 15 pria tampan berbakat lainnya semua memandang Siamang. Lebih dari setengah dari 15 jenius, seperti Dong Yanchong, tidak mau naik untuk bertarung dengan Siamang sama sekali, dan beberapa lainnya ragu-ragu. Akhirnya, seorang pria berambut panjang dengan pisau tempur maju. Pria berambut panjang ini adalah murid penguasa istana Yuhai, Li Tianqiu. Li Tianqiu tampak acuh tak acuh dan muncul di depan Siamang. Saya mendengar bahwa Adipati Agung dari kelompok etnis Xia adalah orang pertama di alam abadi di dunia kuno. Sayangnya, saya tidak pernah bisa bertemu satu sama lain. Sejak saya melihatnya hari ini, saya harus berkonsultasi dengan hati-hati. Selain itu, karena saya menginjakkan kaki pada langkah ke-6 dari alam abadi ribuan tahun yang lalu, saya juga telah menemui banyak kekuatan keabadian, dan saya belum pernah mengalahkan sejauh ini. Saya berharap saya bisa mengalahkan pertandingan terakhir hari ini. Suara Li Tianqiu juga dingin. Terserah Anda, Siamen tersenyum ringan, dengan kepercayaan diri mutlak pada kata-kata dan perbuatannya, tembak saja. Hah, Li Tianqiu juga sangat menentukan, setelah bersenandung dingin, dia menembak lurus. Saya melihat tubuhnya berkedip-kedip, seperti hantu, dan kekosongan di depan Siamang tiba-tiba rusak, dan angin kencang menyapu. Tubuh Li Tianqiu muncul, pada saat kemunculannya, pedang yang dibawanya di belakangnya sudah muncul di tangannya, dan kekuatan kekerasan muncul. Wow, bayangan pedang gelap melambai seperti hantu. Siamang berdiri di sana dengan tenang sepanjang waktu, melihat Li Tianqiu melambaikan pedangnya, bayangan hantu pedang menghambur ke arahnya, senyum kecil muncul di sudut mulutnya, dan kemudian telapak tangan itu ditembakkan langsung ke depan. Bidikan ini ringan dan ringan, tanpa gerakan apapun. Namun, telapak tangan ini berperingkat pada pedang Li Tianqiu, tetapi sesaat kekuatan mengerikan pecah, seolah-olah seluruh dunia hancur, dan sosok Li Tianqiu terguncang. Apa? Li Tianqiu terkejut. Dia tidak berharap bahwa pisaunya akan begitu mudah diambil oleh Siamang, dan bahkan menyetrumnya. Itu memang alam abadi pertama dari dunia abadi, dan memang sangat kuat, karena memang begitu, Li Tianqiu tidak lagi bersembunyi dan mencubit, dan melihat udara hitam yang luas mengalir liar di tubuhnya. Udara hitam dengan cepat mengembang, dan hanya sesaat, itu berubah menjadi lautan hitam besar. Lautan sangat luas, meliputi sebagian besar halaman sekolah, dan di lautan hitam, Li Tianqiu tidak lagi terlihat. Di tribun di atas, orang-orang kuat top yang menyaksikan pertempuran melihat adegan ini, tetapi mereka mencibir, dan semua melihat seorang pria tua yang dingin mengenakan jubah hitam dengan buih, dan pria tua yang dingin ini adalah Li Tian yang mulia, Tuan Istana Laut. Tuan Istana Yuhai, muridmu cukup baik, muda dan lembut, bagaimana kamu bisa mempraktikkan misteri unikmu sedemikian rupa? Melihat penampilan lelaki kecil ini yang melakukan misteri, bagian pertama dari misteri Nahua telah sepenuhnya dikuasai, dan tampaknya tidak jauh dari membuka Tao-nya sendiri dan menjadi Tao. Yuhai, selamat atas penerimaanmu sebagai murid yang baik. Suara-suara terdengar, tetapi pemilik istana Yuhai mendengus dingin dan berkata, kekuatan muridku baik, tetapi dibandingkan dengan Siamang, itu masih jauh. Saya pikir sia telapak tangan Mang hanya berisi sebagian dari firmannya. Dan aku bisa melihat bahwa itu seharusnya menjadi cara untuk mencapai tingkat keberuntungan, tetapi itu tidak cukup sempurna.
Kata keberuntungan, orang-orang kuat di sekitar itu mengagumi, tetapi tidak terkejut, jelas mereka juga melihatnya. Di alam abadi, jika Anda ingin menerobos untuk mencapai Tao, Anda harus mengembangkan Tao Anda sendiri. Dan Taos yang telah dikembangkan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Di dunia kuno, Tao yang dikembangkan sendiri ini dibagi menjadi 3 tingkat, tingkat biasa, surga dan tingkat bumi, dan tingkat keberuntungan. Semakin tinggi level Tao terbuka, semakin kuat kekuatannya secara alami setelah menerobos Tao. Seperti halnya Bodhidharma, alam abadi dapat membuka Tao sendiri dalam waktu singkat, ini membuka Tao biasa terendah. Tao tingkat keberuntungan lebih dari 10 kali lebih kuat dari Tao tingkat biasa. Siamang ini membuka Tao dari tingkat keberuntungan, tetapi belum mencapai kesempurnaan. Itu memang jenius pertama di dunia kuno, dan alam abadi berani membuka jalur tingkat keberuntungan secara langsung. Ini benar-benar berani. Jika dia hanya mengembangkan Taoisme pada level biasa, atau level langit dan bumi, diperkirakan dia sudah menjadi Taoisme. Kejahatan sejati. Banyak pembangkit tenaga listrik top mulai menghela napas dengan kagum. Setelah mendengar pujian ini, Xiaoyu dari orang-orang Xia tampak cukup bangga. Di tanah sekolah, seluruh Li Tianqiu telah ditransformasikan menjadi laut tenang yang besar, dan semua inkarnasinya telah muncul di sekitar laut yang tenang ini, dan dia telah berulang kali melakukan trik pembunuhan pada Siamang, atau pedang yang dingin dan mendominasi, atau seluruh kegelapan yang berubah menjadi serangan gunung besar terhadap Siamang. Namun, tidak peduli bagaimana Li Tianqiu menggunakan kemampuannya, Siamang di bagian tengah Laut Hitam sangat santai dan santai dari waktu ke waktu. Dia menembak lagi dan lagi, tampaknya hanya menembak dengan santai, tetapi dengan mudah menyelesaikan serangan Li Tianqiu. Sejauh ini, mulut Siamang tiba-tiba berkedip, tetapi tangannya yang besar ditekan tiba-tiba. Tombol ini mengarah ke Laut Hitam yang besar tepat di depannya, kekuatan mengerikan pecah, dan kekosongan di depannya meledak, dan kekuatan mengerikan ada di sepanjang ledakan. Kekosongan terbuka terus berlalu, ke Laut Hitam. Dipengaruhi oleh kejutan besar ini, Laut Hitam segera tergulung gila dan memicu gelombang besar, tetapi pada saat yang sama seluruh Laut Hitam mulai menyusut dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah beberapa saat upaya, Laut Hitam datang bersama dan bersatu kembali. Keluar dari sosok Li Qiu. Pada saat ini, Li Tianqiu memiliki wajah pucat, sedikit darah di mulutnya, dan napasnya lemah. Layak disebut sebagai alam abadi pertama Siamang di dunia kuno. Aku berpikir dengan kemampuanku, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, setidaknya aku bisa bertarung denganmu, tapi aku tidak berharap bahwa aku bahkan akan memaksamu. Saya tidak bisa melakukan apapun untuk menunjukkan kekuatan saya. Dalam pertempuran ini, saya yakin dengan kekalahan itu. Li Tianqiu berkata dengan suara yang dalam. Diterima. Siamang sedikit melengkung. Orang-orang di sekitar kampus melihat hasil dari pertempuran ini, terutama ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Li Tianqiu. Kebencian sengit itu sudah mengerikan, tetapi masih dikalahkan, dan bahwa Siamang jelas tidak menggunakan semua kekuatannya. Ini bukan kekalahan yang buruk, lagi pula, lawannya adalah Siamang. Siamang itu, dia kuat. Dalam keabadian, tidak ada yang akan menjadi lawannya sama sekali. Pembicaraan terus berdering dari tepi tanah sekolah. Li Tianqiu mundur, dan para jenius yang sedikit ragu sebelumnya, melihat kekuatan penuh Li Tianqiu pecah, dan dia tidak bisa memaksa Siamang mengerahkan kekuatan penuhnya. Para jenius ini, Anda melihat saya melihat Anda, semua tersenyum pahit juga tidak ada pemikiran untuk maju ke pertempuran sengit dengan Siamang. Bahkan jika Anda melangkah maju, Anda akan dengan mudah dikalahkan oleh Siamang. Mengapa Anda harus naik dan kehilangan muka? Adegan ini terlihat di mata Siamang. Senyum jahat di sudut mulutnya tidak bisa menahannya, dan kemudian matanya yang sedikit dingin berubah sedikit, dan dia menatap lurus ke arah Jian Wushuang, dan akhirnya ini benar-benar dipadatkan di tubuh Jian Wushuang. Pedang yang tak tertandingi, suara Siamang sangat luar biasa, berdering di seluruh kampus dan di luar. Lebih dari 200 tahun yang lalu, kamu membunuh saudaraku Xia Xuan di luar Pulau Bauhinia. Hari ini, di konferensi rekrutmen ini, apakah kamu memiliki keberanian untuk maju dan bertarung denganku sebagai kakak? Lelaki, hidup atau mati. Pada akhirnya, ketika berbicara tentang kelahiran atau kematian, suara Siamang menjadi sangat dingin. Di atas tanah sekolah, ada keributan. Tantangannya bukan bahwa Jian Wushuang menantang Siamang, tapi Siamang ini secara aktif menantang Jian Wushuang.
Haha, menarik, semakin menarik. Pedang ini tidak ada bandingannya, berani kamu bertarung. Tantangan, dia bermain konyol, tapi ini adalah duel kekuatan, bukan putaran pertama kontes pertunangan, dan bahwa Siamang mengatakan bahwa hidup dan mati tidak relevan, yang berarti bahwa Siamang akan membunuh pedang tanpa bertarung dalam duel itu mati, itu pembunuhan. Siamang ini cukup kejam. Dengan suara ngeri, mereka terdengar dari seluruh penjuru tanah sekolah. Puluhan ribu penonton di lapangan sekolah menantikannya. Mereka ingin tahu bahwa sejak awal konferensi perekrutan ini, mereka menentang Siamang, dan dalam kompetisi putaran pertama upacara, mereka telah benar-benar menghancurkan Siamang. Mereka berani menerima tantangan dari Siamang. Dan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Banyak pembangkit tenaga listrik top di tribun atas juga menunjukkan minat dan ketertarikan. Penatua Xiaoyu, setelah semua, ini adalah konferensi rekrutmen yang diselenggarakan oleh Tuan Lengdi secara pribadi. Tidak baik membunuh orang di konferensi ini. Pemilik klan besar yang duduk di sebelah Xiaoyu berkata, "Yah, pedang itu Wushuang membunuh putra kedua klan Xia saya, bagaimana hal ini bisa begitu mudah terungkap? Saya mengatakan bahwa hari ini, tidak ada yang bisa melindunginya. Adapun rapat perekrutan tentu saja klan Xia saya tidak itu akan menyangkal wajah Tuan Lengdi. Jika pedang Wushuang tidak memiliki keberanian, itu dapat langsung ditolak. Xia saya secara alami akan menunggu akhir dari pertemuan perekrutan, dan kemudian menemukan kesempatan untuk membunuhnya," kata Xiaoyu dengan dingin. Di sisi berlawanan dari Xiaoyu, Sue Lingtian, yang duduk di sana dengan tenang, mendengar kata-kata Xiaoyu, tetapi mulutnya canggung. "Tantang Tuan Muda, apakah itu hidup atau mati?" "Hehe, bahwa Siamang benar-benar akan menggali kuburan untuk dirinya sendiri." Sue Lingtian tersenyum dingin, tetapi tidak banyak bicara. "Bodoh, lalu Siamang, benar-benar bodoh." Juga di tribun, Wang Yuan, yang duduk di sebelah Dan Zun, dengan kejam menyeringai saat ini, orang-orang mengatakan dia adalah keabadian pertama di dunia, dan dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak pernah bertemu lebih dari yang ketiga. Siamang ini untuk menemukan kematian seorang diri. Yang Zaixuan, yang berdiri di samping lengannya dengan acuh tak acuh, juga fokus. Di tengah lapangan sekolah, Jian Wushuang, yang ditatap oleh semua orang, pada saat ini, melangkah keluar dalam satu langkah, matanya terangkat, seorang pria listrik yang tajam menyapu, menatap langsung ke Siamang, dan suara dingin keluar dari mulutnya, seperti sangat marah dan guntur di tanah sekolah ini. "Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Antara kamu dan aku, hidup atau mati." Setelah suara gemuruh Jian Wushuang terdengar, seluruh pedang besar Wushuang mendidih seketika. Berjuang, dia bertarung. Karena hidup atau mati, pedang ini tak tertandingi, bahkan berani bertarung. Betapa beraninya, apakah itu bodoh, atau itu benar-benar pertarungan? Banyak suara keras terus bertiup di tanah sekolah. Melihat Jian Wushuang berkelahi, Xiamen tersenyum dingin, diikuti oleh telapak tangannya, dan sepasang sarung tangan merah keluar dari tangannya. Sarung tangan berwarna darah ini memancarkan roh jahat yang mencengangkan, dan itu adalah seorang prajurit kaisar yang perkasa. Adegan ini membuat semua orang di lapangan menyusut. Perlu dicatat bahwa ketika Siamang mengalahkan Li Tianqiu barusan, dia tidak menggunakan sarung tangan sama sekali. Sepertinya Siamang ini benar-benar bergerak. Banyak orang mengagumi diam-diam, dan pada saat yang sama mereka merasa kasihan pada pedang yang tak tertandingi. Siamang, yang diakui sebagai dunia abadi pertama di dunia kuno, bahkan iblis kuat seperti itu dikalahkan dengan sangat mudah. Tidak seorang pun di ruangan itu berpikir bahwa ada orang di dunia abadi yang bisa memenangkan Siamang ini. Setelah mengenakan sarung tangan berwarna darah, tangan Siamang sedikit mengeras, dan cengkeraman tangan yang kuat segera meledak. Siamang tampak sedikit kedinginan, dan memandang Jian Wushuang. "Jian Wushuang, aku akan segera memberitahumu, seberapa besar jarak antara kau dan aku. Ayo kita lakukan." Jian Wushuang memeluk tangannya, wajahnya cuek, dan suaranya gemuruh. "Hehe gelombang-gelombang," Xiamen tersenyum dingin, tawa itu belum jatuh, tetapi sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah di depan Jian Wushuang. Cepat, semua orang yang menonton pertempuran melihat adegan ini dengan setrum. Kecepatan ini, Li Tianqiu bahkan lebih terkejut. Ketika dia bermain dengan Siamang sebelumnya, Siamang ini tidak menunjukkan kecepatan yang mengerikan. Dalam kecepatan seperti itu, diperkirakan beberapa orang bisa mencapainya.
Gelombang-gelombang udara yang tak terlihat membentuk riak dan riak liar di sekitar. Bahwa Siamang muncul di depan mata dan mata Jian Wushuang yang sudah dingin, dan tangan kanannya dengan sarung tangan berwarna darah melintas ke arah tangan kanan Jian Wushuang. Hancur, Siamang juga memberi minuman rendah. Telapak tangan ditembak, dan kekosongan bergetar. Wow, gelombang ruang di depannya seperti selembar kertas yang hancur berkeping-keping, dan sementara telapak tangan menembus ruang yang rusak, ia terus melambung dan tumbuh dengan kecepatan luar biasa, dan upaya instan telah diubah menjadi gunung yang menjulang tinggi. Gunung menjulang berwarna darah ini, membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan langit, datang langsung ke arah pedang yang tak tertandingi. Kekuatan teror, penghancur kehampaan, menyebabkan bunyi berderak di kehampaan. Di sekitar lapangan sekolah, puluhan juta penonton menyaksikan dengan ngeri dan mengejutkan tembakan Siamang ini. Dalam pandangan mereka, kekuatan telapak tangan ini sama sekali tidak dapat dicapai dalam keadaan abadi. Siamang, apakah kamu ingin membunuh pedang yang tak tertandingi dengan satu pukulan? Trik, tangan yang mengerikan seperti itu mungkin benar-benar membunuh. Banyak orang bergumam sendiri, dan melihat gunung-gunung menjulang berdarah yang menjadi gila menguasai dirinya. Pedang itu tidak memiliki warna dua sisi tetapi masih acuh tak acuh. Dia bisa merasakan penindasan yang dibawa kepadanya oleh gunung-gunung yang berdarah. Penindasan ini memang sangat kuat dan mengerikan dalam kondisi abadi. Tapi di mata Jian Wu, itu bukan apa-apa. Di bawah perhatian semua orang, pedang itu tak tertandingi bergerak. Dia segera menurunkan pinggangnya, mencengkeram dengan 5 jari, dan meledak ke tangan kanannya. Adegan ini, bagaimanapun, membuat semua orang di sekitarnya menonton adegan itu. Dia, bukankah menarik pedangnya? Dia membawa pedang, jadi dia harus menjadi praktisi kendo, tapi sekarang menghadapi serangan Siamang, dia belum menarik pedangnya. Apa yang ingin dia lakukan? Bisakah dia hanya ingin memukul Siamang dengan tangannya sendiri? Apakah dia bodoh? Atau apakah dia tahu dia akan mati, jadi dia sudah menyerah? Siamang telah keluar semua dan mengeluarkan tentaranya sendiri, dan bahkan melakukan misteri yang sangat arogan. Pada saat ini, pedang ini tak tertandingi, bahkan tanpa pedang, mengandalkan tinjunya untuk melawannya. Dia tidak dapat menemukannya. Gila, semua orang berpikir Jian Wushuang gila atau takut. Bahkan, hati Jian Wushuang jelas seperti cermin. Keabadian saja tidak layak bagiku untuk menghunus pedang. Jian Wushuang meraung di dalam hatinya, dan di tangan kanannya yang terkatup, kekuatan teror memadat. Kekuatan ini, tidak hanya Jian Wushuang sebagai perbaikan terbalik, menerobos untuk mencapai alam abadi memiliki kekuatan jauh lebih dari urutan yang sama, yang lebih penting, lapisan ke-24 dari misteri Xinghe, kekuatan teror 72 kali amplitudo. Perlu dicatat bahwa sebagai perbaikan terbalik, kekuatan Jian Wushuang meletus, yang jauh lebih kuat dari keadaan abadi yang normal, dan teknik rahasia Xinghe meningkatkan kekuatannya sebanyak 72 kali. 72 kali? Konsep apa itu? Siamang, ada sebuah kalimat, aku ingin memberitahumu sejak lama. Pedang itu bermartabat tanpa warna dua sisi, dan tatapannya melewati kekosongan yang rusak langsung menuju Siamang. Hah, Siamang, di balik pegunungan yang berdarah, tidak bisa menahannya. Semua orang mengatakan bahwa kamu Siamang adalah keabadian pertama dari dunia abadi, tapi menurut pendapatku, keadaan abadi pertamamu di dunia abadi hanyalah lelucon belaka. Tidak sebagus omong kosong. Raungan rendah dingin yang berasal dari mulut Jian Wushuang, dan suaranya jatuh, tangan kanan Jian Wushuang, yang telah mencapai akumulasi kekuatan tertinggi, berubah menjadi kepalan, tetapi saat berikutnya adalah ledakan langsung. Boom! Dengan satu pukulan, kekosongan itu langsung terpesona oleh saluran spiral besar. Jian Wushuang tidak menggunakan misteri apapun, juga tidak menggunakan sarana tambahan. Itu murni pukulan dengan kekuatannya sendiri. Tapi kekuatan tinju ini sudah masuk ke ambang pintu Daozun. Bahkan jika Anda tidak mencabut pedang Anda dan tidak melakukan teknik rahasia apapun, pedang Wushuang masih merupakan kekuatan Taoisme. Apa yang dia lakukan sekarang adalah murni mengalahkan orang lain. Gagal, Jian Wushuang mengucapkan tepuk tangan. Bang, gelombang gunung berdarah yang menjulang itu, saat tabrakan dengan tinju Jian Wushuang, seluruh gunung bergetar seketika, dan kemudian benar-benar hancur. Tapi tinju pedang Wushuang menghancurkan pegunungan Scarlet, dan dia masih tetap utuh, dan akhirnya secara langsung menghubungi palem Scarlet yang difoto oleh Siamang. Hah,
Terdengar bunyi nyaring, diikuti oleh suara tulang yang sinting dan pecah. Bagaimana itu mungkin? Murid Siamang memandang berkeliling, dia melihat tangan kanannya dengan luar biasa. Di sana, seluruh telapak tangannya benar-benar bengkok, dan seluruh tulang lengannya hancur dan hancur. Meski begitu, transmisi kekuatan perkasa tidak berhenti di situ, tetapi dihancurkan. Suka, dan langsung berpindah ke seluruh bagian tubuhnya. Oh, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Siamang, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus, terbang keluar, dan akhirnya mendarat di tanah di bawah. Alam abadi-abadi dunia abadi. Dengan seringai di mulutnya, Jian Wushuang perlahan menarik telapak tangannya. Dia benar, keabadian pertama di depannya hanyalah lelucon, apalagi dia. Bahkan jika dia bertemu Zidong yang telah lulus tes tingkat kedua di Star Island, kekuatannya lebih baik daripada musim panas ini. Mang lebih kuat. Pada awal Star Island, ketika aku melewati ujian lantai 3 menara hitam di ranah para dewa, kekuatanku bisa menghancurkan Zidong. Sekarang, aku telah menembus ke alam abadi, dan kekuatan tempurku telah melonjak berkali-kali. Mata Jian Wu meledak menjadi cahaya. Halaman sekolah yang semula berisik telah menjadi mati dan sunyi. Puluhan ribu penonton di lapangan sekolah penuh stagnasi dan guncangan di wajah mereka, dan semua orang melihat pemandangan di depan mereka. Bahkan dalam kekosongan di atas, banyak pembangkit tenaga listrik top di tribun besar telah tersingkir. Satu trik, benar-benar hanya ada satu trik. Tapi langkah ini bukan berarti Siamang membunuh Jian Wushuang langsung dengan guntur, tetapi pukulan acak pedang Wushuang langsung mengenai Siamang. Siamang, apakah kamu dikalahkan? Di antara kerumunan, saya tidak tahu siapa yang mengatakannya terlebih dahulu. Saat berikutnya, seluruh kampus seperti gunung berapi yang telah diam selama ratusan juta tahun, tiba-tiba meletus. Tidak mungkin, apa aku bermimpi? Ada alam abadi yang mengalahkan Siamang, dan hanya satu trik. Dia tentu saja hanya alam abadi, bukan penghormatan Tao. Tapi bagaimana mungkin alam abadi mengalahkan Charmon? Tidak mungkin. Hampir semua orang yang hadir tidak bisa membayangkan pemandangan di depan mereka. Tidak mungkin, pemandangan ini benar-benar luar biasa, bahkan lebih luar biasa daripada pavilion Shenbing yang dikeluarkan Jian Wushuang. Bagaimanapun, lawannya adalah Chamon, yang adalah yang pertama dalam kekekalan. Juga sebagai ranah abadi, jika Jian Wushuang mengalahkan Siamang, meskipun mengejutkan, itu masih dalam penerimaan semua orang. Lagi pula, ini hanya menunjukkan bahwa Jian Wushuang lebih baik daripada Siamang, tetapi Jian Wushuang hanya menggunakan satu gerakan. Kemudian mereka mengalahkan Siamang, yang benar-benar dua konsep. Di dunia abadi, selain Taoisme, siapa lagi yang bisa mengalahkan Siamang dengan cara yang bersih? Langkah 7. Di tribun, pemilik Pulau Bauhinia pertama kali berdiri, mengungkapkan cahaya yang kuat di matanya. Memang, hanya jenius luar biasa yang melangkah ke langkah ke-7 dalam legenda yang mungkin memiliki kekuatan Taoisme pada tingkat kekekalan. Pedang ini tak tertandingi dan ini adalah jenius semacam ini. Langkah ke-7 dalam legenda, dikatakan bahwa hanya ada satu orang di seluruh dunia kuno, yang telah melangkah melalui langkah ke-7, tetapi itu sudah merupakan hal bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak berharap bahwa ada satu lagi hari ini. Keabadian sebanding dengan Taoisme, luar biasa. Kelompok-kelompok besar di tribun juga kagum, memandang Jian Wushuang satu demi satu. Bakat Jian Wushuang untuk kekuatan benar-benar di luar imajinasi mereka. Bilah darah, saudaramu benar-benar baik, sangat berbakat, bahkan jika penguasa kuil tahu itu akan sangat dihargai. Penguasa kuil Void yang lain, pria tua dengan rambut abu-abu tersenyum mimi kata. Yaitu, guru dan kakakku jauh lebih berbakat daripada aku. Sue Lingtian tersenyum bangga, tetapi kemudian memandang kebalikan Xia Yu dan tertawa. Xia Yu, sekarang kau masih memiliki ada yang ingin dikatakan. Yah, pertikaian ini belum berakhir. Apa yang kamu banggakan? Xia Yu kedinginan. Oh, Sue Lingtian mengerutkan kening. Banyak pembangkit tenaga listrik top di tribun juga menatap Zhao Xiaoyu dengan heran. Jian Wushuang jelas telah memasuki langkah ke-7, kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi Siamang, dan siapapun yang memiliki mata yang baik dapat melihat ini. Tapi mereka sudah mencapai bagian ini. Xiaoyu ini masih belum yakin. Mungkinkah dia benar-benar berniat untuk membunuh cucu suku Xia? Mati di tangan Jian Wushuang. Haha,
Mungkin itu untuk menjawab keraguan para pembangkit tenaga listrik papan atas. Di tengah lapangan sekolah, bahwa berbaring di tanah, semua tulang meledak, dan Siamang, yang telah kehilangan kemampuannya untuk bergerak dalam waktu singkat, tiba-tiba mengeluarkan kegilaan dekat tawa datang. Pedang yang tak tertandingi, prajurit pedang, mengaum dari mulut Siamang dengan kebencian yang mengerikan. Pedang tidak tenggelam dalam warna dua sisi, dan Chow Siaman melihatnya. Pada saat itu, Siamang tampak pucat, seperti kertas, tetapi di matanya dia masih membawa kemarahan yang mengerikan. Suara dingin keluar dari mulutnya dan bergema di seluruh tanah sekolah. Apakah ini akan tercapai? Jika aku membaca dengan benar, kamu seharusnya memasukkan langkah ketujuh dalam legenda. Haha, langkah ketujuh. Sejak keberadaan dunia kuno, hanya satu orang yang telah mencapainya, dan kamu juga telah mencapainya. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Suara Siamang gila. Jian Wushuang sedikit mengernyit, dan tidak mengerti maksud Siamang, dan semua orang di sekitar lapangan sekolah sangat bingung. Sudah selama ini, tetapi Siamang masih tidak yakin, apa yang ingin Anda lakukan. Hei, suara Siamang tiba-tiba menjadi dingin dan dingin. Jian Wushuang, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan saya dengan melakukannya? Haha, kamu terlalu naif dan terlalu percaya diri. Tunggu sebentar, dan itu akan segera datang. Xiamen tersenyum kegilaan, tetapi apa yang dia katakan adalah bahwa semua orang di sekitarnya menggaruk kepalanya, meskipun Jian Wushuang memiliki kebingungan yang mendalam di dalam hatinya. Tapi saat itu dari kekosongan di luar tanah sekolah, sesosok tubuh berlari dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi pada saat berikutnya ia jatuh seperti meteorit di tanah di tengah-tengah tanah sekolah, dan jatuh di sekitar Siamang, menyebabkan lubang besar muncul di tanah. Dan ketika asap dan debu menghilang, mengungkapkan penampilan sebenarnya dari sosok ini, semua orang di sekitar penonton, termasuk banyak pembangkit tenaga listrik top di tribun di atas mereka, mengguncang hati mereka. Sosok ini persis sama dengan Siamang baik dalam penampilan maupun temperamennya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa napasnya jelas jauh lebih kuat dan lebih kuat daripada Siamang, yang dikalahkan oleh Jian Wushuang, yang sama sekali merupakan dua konsep yang berbeda. Alam abadi, mampu mengalahkan avatarku dengan satu pukulan, pedang tak tertandingi, kamu sangat bagus. Suara sedingin es datang dari mulut Siamang, yang baru tiba, tetapi untuk sementara waktu itu merebus seluruh tanah sekolah secara instan. Cloning, baru saja dikalahkan oleh langkah pertama Jian Wushuang, itu hanya tiruan Siamang. Hanya dengan menjadi cloning, kamu dapat dengan mudah mengalahkan Li Tianqiu, maka dewanya, semua orang menyapu mata mereka untuk membekukan dewa Siamang, tapi saat berikutnya, hati semua orang tersatukan. Mereka semua memperhatikan bahwa pengabdian tubuh Siamang memancarkan napas jauh di atas avatar nafas itu, secara mengesankan, telah mencapai tingkat Taoisme. Petik terbalik, Daozun. Siamang ini telah menembus dan mencapai Taois Supreme. Berapa lama dia berkultivasi? Seluruh halaman sekolah mendidih seketika. Di tribun atas, banyak pembangkit tenaga listrik atas memperhatikan aroma yang berasal dari Dewa Siamang, dan ekspresi mereka semua indah. Ternyata itu Daozun, orang baik. Siamang ini, aku dengar dia hanya berlatih selama ribuan tahun, dan telah menjadi seorang Taois selama ribuan tahun. Ini seharusnya menjadi Taois termuda dalam sejarah dunia kuno. Kami semua tertipu oleh avatarnya sekarang. Cara yang digunakan oleh avatarnya untuk membuka Tao hanya mengungkapkan sebagian darinya, tetapi itu tidak lengkap, tetapi sekarang tampaknya karena ia telah menjadi seorang Taois, ia harus membuka penuh Tao, dan juga Tao penciptaan. Membuka Dao dari keberuntungan untuk mencapai Daozun. Bahkan jika itu hanya menerobos, itu adalah pergantian tingkat atas. Kelompok-kelompok besar ini, memandang Siamang, juga membawa jejak api. Siamang sebelumnya, meskipun menunjukkan potensi yang baik, masih hanya sedikit di mata mereka. Tapi sekarang, Siamang telah mencapai Taoisme, dan dia juga telah mengembangkan pencapaian Taoisme, maka Siamang ini sudah cukup untuk memperlakukan mereka dengan setara. Daozun 3 belokan, 1 belokan dan 1 langkah, kekuatan tempur Siamang telah mencapai puncak belokan. Penatua Xiaoyu, kamu suku Xia, benar-benar sosok yang hebat. Pada usia ini, kita telah menjadi Tao, dan kita telah membuka Tao keberuntungan. Prestasi di masa depan pasti bukan masalah kecil. Banyak berdiri di tribun semua membual dan memuji,
tetapi Xiaoyu bangga akan wajahnya. Hal lama ini harus dikalahkan. Ternyata Siamang sudah menjadi seorang Tao, tetapi orang yang baru saja keluar itu hanya avatar. Sue Lingtian mengepalkan tangannya, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Di tengah-tengah tanah sekolah, Siamang telah mengingat kembali avatarnya, dan keilahiannya memancarkan suasana yang luar biasa, berdiri di sana seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi, dan menatap pedang yang tak tertandingi. Jian Wushuang juga menghadapi Siamang ini lagi. Jika itu hanya keabadian, Siamang ini tidak peduli seberapa kuat dia, tetapi jika itu adalah Taoisme, itu akan sangat berbeda. Alam abadi dan Daozun tampaknya satu langkah terpisah, tetapi perbedaan di antara mereka sangat berbeda. Jian Wushuang, Anda berhati-hati. Siamang ini membuka Tao keberuntungan. Sebuah terobosan Daozun adalah giliran ke puncak Daozun, yang sangat kuat. Suara raja terdengar di hati Jian Wushuang. Sepertinya, aku dulu memandang rendah dia sedikit sebelumnya, tapi itu menarik. Mulut Jian Wushuang muncul, menjilat dan mencubit bibirnya, kekuatan darah di tubuhnya langsung dipicu. Gelombang-gelombang kekuatan darah besar meledak, dan tubuh Jian Wushuang segera berubah menjadi sepotong emas, hanya di dada, dengan beberapa emas gelap dan 2 pola bintang 4. Baju besi emas bintang 2 dewa kuno. Tapi tidak seperti sebelumnya, Jian Wushuang sekarang berubah menjadi dewa baju besi emas kuno, tetapi tubuhnya belum meroket, hanya sekitar 2 meter. Inilah beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Jian Wushuang setelah terobosan mencapai dewa kuno bintang 2 itu. Ukuran tubuhnya bisa dikontrol olehnya. Aku ingin tahu seberapa kuat dirimu sebagai seorang Taois. Jinjia Ancient Divine Warriors, murid-murid dengan cahaya keemasan yang redup, menatap Siamang tepat di depannya, dan ada sedikit peperangan di tubuhnya. Aku akan memberitahumu, Siamang berkata, sosok itu sudah muncul di kekosongan di atas, dan kemudian telapak tangan dengan sarung tangan berwarna darah juga menepuk tanah di mana Jian Wushuang berada di bawah. Itu masih telapak tangan sebelumnya, berubah menjadi gunung berdarah yang menjulang tinggi, tetapi kekuatannya bisa meningkat, tetapi telah meroket setidaknya puluhan kali. Gunung berwarna menjulang tinggi turun, tetapi mata Jian Wu, yang berdiri di tanah di bawah, menyusut, tetapi tubuh menghilang secara instan. Boom! Gunung-gunung berwarna darah membombardir tanah sekolah yang besar di bawah ini. Seluruh tanah sekolah yang besar bergetar hebat, dan kemudian tanah yang paling sentral mereda secara langsung. Sebuah daerah besar yang dipenuhi mil dan kedalaman lebih dari 10 kaki. Muncul di tanah sekolah. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya bergulir. Dan jarak mil ini sudah mati. Hah! Tiba-tiba aneh Jian Wushuang muncul di samping Siamang. Saat sosok itu muncul, tangan tanpa pedang itu sudah memiliki pedang berdarah ekstra berdarah. Pedang ini adalah pedang puncak darah. Setelah pedang yang tak tertandingi mencapai keadaan abadi, pedang dengan puncak darah ini juga bisa mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Tidak ada yang mewah, pedang Wushuang diarahkan ke Siamang di depannya, pedang menyapu lurus, dan ketika pedang itu melambai, guntur merah-merah dengan rasa. Kehancuran juga meledak seketika. Petir merah tua ini seperti Taiyin Senlei yang dibudidayakan oleh Jian Wushuang di Pulau Xingchen. Cahaya pedang bergegas keluar, menghancurkan kehampaan di depan. Siamang tersenyum dingin, tubuhnya bergerak sedikit, muncul di kekosongan atas seperti teleportasi, dan cahaya pedang yang cukup untuk menghancurkan langit lewat lurus di bawah kakinya. Meskipun cahaya pedang ini tidak meretas Siamang, itu masih meledak menjadi kekuatan yang menakutkan dan menyapu langsung ke tepi tanah sekolah. Di tepi lapangan sekolah, ada banyak penonton yang tinggal di sana, melihat Jian Guang menyapu mereka, dan menyadari atmosfer destruktif yang terkandung dalam Jian Guang, mereka semua tercengang. Tetapi pada saat ini, pemimpin Dragon Guard yang telah bertanggung jawab atas perintah konferensi, menembak. Pemimpin pasukan penjaga naga, yang memerintah pasukan penjaga naga, adalah orang kuat asli dari Tao. Ia muncul seperti hantu di ujung lapangan sekolah, tangan kanannya dikepal, dan di belakangnya ada hantu-hantu kera besar. Muncul, dengan sebuah pukulan, ruang meledak dengan segera. Cahaya pedang dipukul bersama oleh tinju ini, dan dampak besar terdengar, tetapi segera ada gelombang udara mengerikan menyapu semua arah dengan kecepatan luar biasa. Ada sedikit kejutan di mata penjaga naga itu. Dengan pukulan ini, dia tidak bisa menghancurkan cahaya pedang Jian Wushuang secara langsung. Apakah itu hanya menghalangi bagian depan?
Teror gelombang membentuk badai besar yang menyapu penonton di belakang, ada lebih dari 100.000 penonton yang dekat dengan medan perang, semua waktu tertiup oleh badai ini, dan badai masih samar-samar terbawa sedikit pedang kecil meninggalkan bekas pedang kecil pada orang-orang ini. Butuh beberapa saat sebelum badai benar-benar surut. Puluhan ribu penonton di dalam dan di luar lapangan sekolah melihat pemandangan tadi, satu persatu, menunjukkan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Telapak tangan yang mengerikan itu, dalam beberapa mil, tidak ada rumput. Penghancuran cahaya pedang, bahkan setelah dihadang oleh tuan penjaga naga itu sendiri, masih membentuk badai yang menghantam puluhan ribu orang. Apa kekuatan ini? Daozun, pertempuran Daozun. Seluruh sekolah menjadi hiruk-pikuk dalam sekejap. Banyak pembangkit tenaga listrik top di tribun juga agak bingung, dan jelas tidak berharap pertempuran ini berkembang menjadi situasi seperti itu. Jelas itu hanya kontes antara dua alam abadi, tapi sekarang ini sebanding dengan pertempuran Taoisme. Di tengah-tengah stan, mata Kaisar Leng dingin, dengan lambaian tangan batu giok, ia melempar manik-manik cahaya lailak. Manik-manik cahaya lailak ini muncul dalam kekosongan di bagian atas bidang sekolah, dan kemudian manik-manik cahaya pecah, membentuk larangan besar. Menutupi area yang luas, daerah ini membentuk medan perang antara Jian Wushuang dan Siamang. Adapun para penonton, mereka dilarang dan dikecualikan. Meskipun dia menembak sesuka hati, suara dingin Leng Di bergema di tanah sekolah. Melihat ini, Jian Wushuang santai. Pedang yang baru saja menyebar ke penonton itu hampir membuatnya tak terpikirkan. Sekarang larangan Kaisar Leng sudah ada, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang itu, dan dia bisa melepaskan dan bertarung melawan Siamang. Pedang tidak tertandingi, kata Siamang dengan suara dingin. Jian Wushuang juga memandang Siamang, dua mata bertabrakan di ruang kosong. Pada saat berikutnya, kedua sosok itu menghilang pada saat bersamaan. Hah, ada suara keras, dan mereka yang bertempur melawan larangan itu belum melihat sosok Jian Wushuang dan Siamang. Mereka mendengar raungan besar, dan kemudian mereka melihat penambahan tak terduga di tanah di tengah-tengah tanah sekolah. Tanda pedang besar, yang lebarnya 3 kaki, menembus seluruh medan perang. Semua orang belum merespons, bom. Tiba-tiba ada ledakan lain di kekosongan. Sebuah lubang hitam besar di ruang muncul dari udara tipis, dan kekuatan yang tersisa seperti tornado, menyapu liar di sekitar. Terlalu cepat dua pria yang bertempur di medan perang bertarung terlalu cepat, sehingga mereka yang di luar larangan tidak bisa melihat dengan jelas. Yang bisa mereka lihat hanyalah raungan keras yang terus berdering di medan perang, dan pemandangan tanah pecah atau kehampaan pecah. Hanya di tribun di atas, pusat-pusat kekuatan atas dapat dengan jelas melihat pertempuran ini di mata mereka, tetapi karena melihat mereka, mereka kecewa. Dalam pandangan mereka, Siamang menggunakan kedua tangannya bersama-sama dan melambaikan telapak tangannya satu persatu, dia menembak mereka dengan satu telapak tangan, kadang-kadang rasanya seperti gunung berapi yang tiba-tiba meledak, kadang-kadang seperti laut yang indah, kadang-kadang seperti tanah meteorit yang hancur. Dia menciptakan jalan keberuntungan yang telah dia kembangkan sepenuhnya. Beralih ke kekuatan tempur Daozun atas, permainan penuh. Apa yang tidak bisa diharapkan oleh kekuatan besar ini adalah bahwa meskipun Siamang telah sepenuhnya mengerahkan kekuatannya, di tangan tanpa pedang, dia masih tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Hakim ya, itu tidak akan mengambil keuntungan sama sekali. Aku melihat di medan perang bahwa ilmu pedang ahli pedang-pedang telah benar-benar meletus, masing-masing pedangnya sangat cepat, dan ada guntur merah tua dengan semangat kehancuran di pedang. Kecepatannya juga meroket, dan permainan pedang lebih halus. Meskipun tidak ada jejak pedang yang tak tertandingi dari awal sampai akhir, tetapi dengan keterampilan pedangnya sendiri, berdasarkan kekuatannya yang kuat yang dipecahkan oleh baju besi kuno, baju besi emas dan misteri galaksi, ditambah tingkat kedua Yin Shenlei sudah cukup untuk bersaing dengan Siamang. Hah, itu adalah suara keras lainnya. Di tengah-tengah medan perang, saluran ruang besar diciptakan dari udara tipis. Saluran ruang ini bukan ruang lubang cacing yang menghubungkan dua tempat, tetapi lubang hitam ruang yang dihasilkan oleh tabrakan kekuatan dua orang. Tubuh Jian Wushuang dan Siamang berpisah lagi. Mata Siamang merilis mang dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya, menatap Jian Wushuang, meraung, dan saat berikutnya ada kabut berdarah besar di tubuhnya. Kabut berdarah berkumpul di belakangnya, dan segera mengumpulkan 5 binatang buas besar. Kelima binatang buas ini memiliki penampilan yang aneh dan bentuknya yang tinggi,
yang terpenting adalah lengan mereka sangat kekar, jelas mereka semua adalah jenis binatang buas dengan kekuatan besar. Mata Siamang juga menjadi merah. Itu 5 mudra berlumpur. Itu adalah misteri. Banyak dari pria kuat top di tribun melihat 5 binatang buas muncul di belakang Siamang, semuanya menunjukkan keterkejutan. 5 cetakan tangan berlumpur diciptakan oleh seorang pria yang sangat kuat yang lahir bertahun-tahun yang lalu, yang sebanding dengan dewa-dewa Tao top di tingkat Kaisar Leng dan Xiao Emperor. Di antara misteri yang dilakukan, mereka pasti dapat peringkat di 3 besar. Kekuatan misterius ini tidak bisa diremehkan. Jian Wushuang juga melihat 5 binatang buas, dan juga melihat bahwa Siamang akan melakukan trik. Segera matanya tertuju, dan kemudian aliran pena mengalir keluar dari dalam cincinnya, dan pita ini adalah gambar pedang. Pembentukan pedang, Ning, pedang pikiran Wushuang bergerak, dan gambar pedang waktu bergabung bersama dengan kecepatan yang luar biasa, dan itu berubah menjadi pedang lavender dengan panjang 2 kaki. Pedang panjang ini juga terdiri dari 36 pedang dan juga merupakan epi pertama dari formasi pedang 9 hari. Tapi jangan lupa, Jian Wushuang pernah menggunakan arai pedang berat pertama ini untuk menggunakan Senbing Suetian Luo abadi, tapi sekarang dia menggunakan pedang 3 kaki senilai 1 miliar senjing. Kebutuhan akan guru abadi 36 gagang dan pedang 3 kaki, yang salah satunya jauh lebih kuat daripada prajurit kaisar biasa, digabungkan menjadi satu, dan kemudian pedang yang sekarang telah menembus untuk mencapai wilayah abadi, pergi. Sebuah kilatan cahaya yang tajam di mata pedang panjang ungu itu segera berubah menjadi pita ungu, yang ditempa oleh Dewa Guntur yang mendung, dengan cepat tersapu, meninggalkan hampir tidak ada bayangan di kehampaan. Dan Siamang itu juga mengeluarkan dengungan dingin, dan 5 binatang buas di belakangnya juga mengeluarkan raungan. 5 mudra berlumpur, tutupi Yun Shou. Mata Siamang begitu tinggi, tangan kanannya ditembak dengan bantingan di tangan kanannya. Telapak tangannya seolah-olah dilapisi kapas, sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tetapi pada saat berikutnya, sebuah telapak tangan raksasa muncul dari udara tipis dan menghancurkan lapisan ruang, meninggalkan satu lubang hitam satu demi satu dalam kehampaan, menghambur pergi ke arah pedang yang tak tertandingi. Streamer ungu datang lurus, seperti meteorit, menabrak di tengah telapak tangan raksasa ini. Boom! Raungan yang menghancurkan bumi terdengar ke segala arah, dan sejumlah besar energi keluar seperti ombak. Lubang di tengah cetak telapak tangan raksasa telah rusak, dan seluruh telapak tangan segera runtuh, dan Streamer Lilac juga dipukul, dan terbang ke belakang. Siamang sebagai Dao Zun, apakah Anda memiliki tingkat kekuatan yang sama? Suara dingin Jian Wushuang tiba-tiba bergema di dunia ini. Hah? Siamang mengubah wajahnya dan menatap Jian Wushuang. Jika itu masalahnya, aku masih mengatakan itu. Suara Jian Wushuang terdengar seperti guntur, berguling-guling di tanah sekolah. Kamu dalam keabadian, di depanku, hanya lelucon. Dan bahkan jika kamu menjadi seorang Taois, itu masih hanya lelucon. Formasi epi kedua, Ning. Om gelombang pedang keluar. Sebelumnya, itu hanya pedang 3 kaki 36 pedang, tetapi pada saat ini ada 36 pedang 3 kaki di dalamnya. Ada 72 pedang 3 kaki, membentuk lightsaber ungu baru. Ini adalah formasi epi kedua formasi pedang Jiutian. Bunuh. Ada kilatan pembunuhan di mata pedang, dan lightsaber ungu muda ini langsung menembus kekosongan. Siamang masih berdiri di atas kekosongan. 5 binatang buas besar di belakangnya masih berdiri di sana. Tangannya merah, dan dia akan meluncurkan trik membunuh lainnya. Tapi Streamer Lavender menusuk dalam kekosongan, tanpa halangan apapun, ia mengecamnya dengan tusukan. Terlalu cepat. Kecepatan Streamer lembayung muda ini terlalu cepat. Arai pedang 9 hari, satu berat lebih dominan dari satu berat lebih cepat dari satu berat. Itu hanya pedang berat pertama yang tidak memiliki jejak. Trik Siamang ini juga dapat digunakan untuk bersaing secara positif. Tapi formasi pedang Jiutian memiliki nama paling penting kedua. Jarak ribuan mil berlalu dengan cepat, meskipun ini sedikit berlebihan, itu masih sepenuhnya menggambarkan kecepatan mengerikan yang dimiliki oleh formasi pedang berat kedua ini. Kecepatan ini, setidaknya Siamang ini tidak punya waktu untuk menolak. Banting, sebuah liontin giok yang selalu dikenakan Siamang di tubuhnya meledak terbuka. Segera setelah liontin giok itu meledak, sebuah film cahaya transparan menutupinya, menutupi seluruh tubuh Siamang, dan aliran bunga lavender menghantam dengan keras di sini.
Di atas film cahaya segera ditusuk, dan angin kencang yang dihasilkan juga sangat mundur tubuh Siamang. Meskipun serigala sangat tak tertandingi, Siamang Howard ini juga selamat dari Lilac Streamer. Setelah mendapatkan kembali bentuk tubuhnya, kulit Siamang ini sudah sangat pucat, tubuhnya cepat meledak, dan ia mundur ke kehampaan yang jauh. Ada keheningan di tanah sekolah. Semua orang melihatnya dengan takjub. Siamang, hilang. Kali ini, aku benar-benar kehilangan. Dia hampir terbunuh. Di luar kendali, suara berseru mengikuti. Semua orang dapat melihat bahwa jika liontin batu giok yang dikenakan oleh Siamang tiba-tiba meledak dan membentuk penghalang berat, bahwa Siamang telah dipenggal oleh Jian Wushuang. Aku hampir mati, dan mati. Siamang itu juga kosong, hatinya ketakutan. Meskipun ia telah mengalami beberapa krisis sejak awal kultivasinya, belum pernah ia sedekat ini dengan kematian. Jika bukan karena batu giok yang dibuat oleh leluhur Xia sendiri, dia akan benar-benar mati. Bagaimana ini mungkin? Namun, dia tidak tahu bahwa Jian Wushuang sudah memiliki kekuatan tempur langkah ketujuh di tingkat Dewa Surga, yang sebanding dengan Dewa Tao rata-rata. Kemudian, dia menerobos untuk mencapai keadaan abadi, dan berapa banyak dia telah meningkat dalam kekuatan keseluruhan. Bagaimana dengan Dao Zun di puncak? Melangkah ke langkah ketiga melawan langit, Jian Wushuang abadi, dengan deretan pedang 9 hari yang berat, masih cukup untuk dihancurkan. Di tribun, itu luar biasa. Siamang, dia dikalahkan. Dia adalah seorang Tao sejati, dan dia telah menciptakan Tao yang bernasib baik. Kekuatan tempur telah mencapai tingkat tertinggi dari belokan. Alam abadi, dikalahkan secara langsung, dan bahkan diklik untuk membunuh seorang Taois satu langkah. Hehe, pertama-tama, hanya pedang ini yang tak tertandingi, dapatkah itu memenuhi syarat untuk benar-benar disebut keabadian pertama dari dunia abadi, dan juga jenius sejati yang pertama. Hanya Siamang yang benar-benar hanya lelucon di depannya. Suara kekaguman memancar dari mulut para pembangkit tenaga listrik terkemuka ini. Kekuatan Jian Wushuang telah sepenuhnya diakui oleh mereka. Eternal Realm, mengalahkan Siamang dan menunggu Dao Zun teratas, ini tentu saja cukup untuk menjadi yang pertama dari segala usia. Siamang tak tertandingi dengan pedang, jaraknya terlalu besar. Dan ketika dia mendengar kalimat seru Jian Wushuang, si Ayu dari suku Xia menjadi sangat jelek. Dia menatap Jian Wushuang di bawah, dengan marah dan berkata, hanya ketakutan, binatang kecil ini sangat berani pembunuh. Bagaimana dengan pembunuhnya? Sue Lingtian, yang berseberangan, segera menoleh dan berkata dengan dingin, tampaknya Siamang berinisiatif untuk menantang adik laki-lakiku, dan dialah yang mengusulkan untuk hidup atau mati. Begitu banyak orang yang hadir dengan jelas. Siapa yang ingin membunuh siapapun? Kelompok-kelompok besar di tribun juga memandang Cao Xiaoyu dengan sentuhan sarkasme. Tidak ada yang bodoh. Bahwa Siamang menjelaskan bahwa dia ingin membunuh Jian Wushuang sejak awal, karena dia sendiri yang mengangkat tantangan hidup dan mati. Bahkan jika dia benar-benar dibunuh oleh Jian Wushuang dalam duel, dia hanya bisa menyalahkannya atas kesalahannya sendiri. Wajah Xiaoyu memerah untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Di tanah sekolah, Siamang, yang telah melarikan diri ke tepi tanah sekolah, tampak agak khawatir. Dia memandang Jian Wushuang dengan ngeri di mata dan muridnya, tetapi tidak pernah memiliki keberanian untuk bertarung melawan Jian Wushuang. Lagi pula, dia hanya punya satu batu giok. Sekarang Yupei telah rusak. Jika Jian Wushuang akan menggunakan trik membunuh yang sama sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dalam pertempuran ini, dia kalah. Di depan begitu banyak orang, Jian Wushuang sepenuhnya dikalahkan oleh Guntur, dan bahkan hampir membunuhnya. Rasa percaya diri batiniahnya pada kekuatannya sendiri juga telah sepenuhnya dikalahkan oleh Jian Wushuang. Sekarang dia dipenuhi dengan rasa takut pedang yang tak tertandingi. Tuan Kaisar, di tribun, Sue Lingtian telah berdiri dan berkata dengan megah, pertempuran ini kemenangan telah dibagi, dan hasilnya juga jelas. Selanjutnya, saya ingin meminta Lord Lengdi mengumumkan kuda untuk Yang Mulia. Benar, segera, semua orang menatap Lengdi, dan matanya menjadi aneh. Setelah 2 putaran kompetisi berturut-turut, apakah itu kompetisi dalam hal hadiah, atau kompetisi dalam hal kekuatan, Jian Wushuang sepenuhnya menghancurkan Siamang dengan potensi kehancuran. Jika Anda mengikuti aturan konvensi ini, pemenangnya tentu saja adalah pedang yang tak tertandingi. Dapat menjadi sedingin es, tentu saja,
prajurit pedang. Hasil ini dibenarkan. Namun, sebagai hasilnya, Lord Langdi tidak bisa menerimanya, jadi tidak mungkin untuk mengatakannya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa konferensi perekrutan Kaisar Leng sebenarnya untuk menikahi orang-orang Xia. Kaisar Leng dan orang-orang Xia sudah melewati rahasia secara rahasia, dan hasilnya sudah ditetapkan. Konferensi ini hanyalah sebuah proses. Awalnya, sesuai dengan rencana Kaisar Leng dan Xia, Siamang mampu mengalahkan para pahlawan di pertemuan rekrutmen, dan kemudian secara logis menjadi kuda dari Turkmenistan Timur. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa dikatakan. Tapi siapa yang menyangka setengah jalan, dia telah membunuh pedang yang tak tertandingi, benar-benar menghancurkan Siamang. Ini sepenuhnya di luar rencana Kaisar Leng dan Xia. Kelompok-kelompok besar di tribun semua penasaran tentang pilihan apa yang akan diambil Lord Langdi. Apakah karena hasil dari 2 putaran kompetisi, bahwa benar untuk menyatakan bahwa Jian Wushuang telah menjadi kuda boneka dari Turkmenistan Timur? Atau untuk mengatakan, terlepas dari wajahnya sendiri dan mengabaikan karena menjadi tangkai, ia membuat masalah besar di depan begitu banyak orang, dan menetapkan bahwa Siamang adalah kuda boneka dari dinasti Tang Timur. Keduanya berada di antara pikiran Langdi. Itu tergantung padanya, bagaimana memilih, Langdi. Kuharap kamu bisa membuat pilihan yang tepat, kalau tidak, Jian Wushuang berdiri di tanah sekolah, dan matanya yang dalam menatap Langdi. Ibu, Leng Rusuang juga menatap Langdi, kamu berjanji padaku sebelumnya, aku harap kamu bisa menepati janji. Tuan Kaisar, Siaku dan persetujuanmu harus didasarkan pada pernikahan antara Xia dan dinasti Tang Timur, tetapi jika pernikahan ini tidak ada, perjanjian di antara kita akan batal. Xia Yu juga menatap Langdi, sementara diam-diam mengirim pesan. Ada keheningan di tanah sekolah. Semua orang menunggu Langdi mengumumkan hasil akhirnya. Siapa yang bisa menjadi penunggang kuda Dongtu datang? Apakah pedang itu tak tertandingi, atau musim panas itu? Di tengah berdiri, di atas tahta yang menjulang tinggi, Kaisar Leng, yang dipandangi oleh semua orang, memiliki pesona pohon willow yang agak bergerombol, dan wajahnya cukup bermartabat. Pedang ini tak tertandingi, sangat menakjubkan. Siamang itu benar-benar sia-sia. Beralih ke puncak Dao Zun dengan cara yang megah, dia akan dikalahkan di tangan negara abadi. Kali ini, itu merepotkan, dalam hatinya, dia ragu-ragu. Tapi ragu-ragu, dia hanya punya waktu untuk memutuskan. Langdi berdiri, matanya yang dingin terhanyut. Aku hanya bisa punya satu kuda di Cina Timur, dan dia, jari Langdi langsung menunjuk ke satu arah. Suku Xia, Siamang. Tanda seru petik 2. Kata-kata dingin menyebar seperti guntur yang mengamuk, yang berdering di seluruh halaman sekolah untuk waktu yang lama. Puluhan juta penonton di dalam dan di luar halaman sekolah, serta banyak pembangkit tenaga listrik terkemuka di tribun, semuanya mendengar dengan jelas. Segera setelah saya mendengar hasil ini, puluhan juta penonton di tepi lapangan sekolah segera meledak. Ternyata itu Siamang. Lelucon apa, ketika kita semua buta. 2 putaran kompetisi diadakan, dan hasilnya adalah Jian Wushuang menghancurkan Siamang. Jian Wushuang adalah pemenang trik ini. Master Nenek Maastrid Timur juga harus menjadi dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Camon, Kaisar Leng ini sangat tidak tahu malu. Karena dia sudah memutuskan bahwa Siamang adalah kuda, mengapa dia mengadakan konferensi perekrutan ini? Menipu diri sendiri. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya terdengar dengan ketidakpuasan dan kemarahan dari semua pihak. Puluhan juta penonton di sekitar lapangan sekolah, semuanya dapat melihat dengan jelas, mereka semua percaya bahwa Jian Wushuang adalah pemenang konferensi trik ini, bahwa Siamang telah lama dibuang oleh Jian Wushuang beberapa jalan, tetapi hasilnya adalah katakan pada mereka bahwa Siamang adalah kuda. Hati semua orang tidak bisa lagi tenang, semua orang tidak yakin akan pedangnya. Tidak yakin, tidak mau. Ada banyak pembangkit tenaga listrik top di tribun, semua diam-diam meratap. Langdi ini berani melakukannya. Untuk menikahi Xia, dia bahkan mengabaikan dirinya sendiri dan wajah Dongtu datang. Apa yang akan dia lakukan jika dia melakukan ini? Apakah penting menikahi orang Xia? Orang-orang kuat ini juga bingung. Pada saat yang sama, masih ada beberapa orang kuat, cemberut, dan hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Ternyata Tuan Langdi telah lama berpikir bahwa Siamang adalah kuda betina. Apakah Anda mengatakannya sebelumnya? Jika Anda mengatakannya sebelumnya, maka Anda tidak akan berdamai dengan Istana Yuhai.
Pemilik istana Yuhai berkata dengan nada buruk. Ku dengar cara Lord Leng disengit. Dia tidak menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuannya, dan hari ini pria tua itu dianggap telah melihatnya. Pria kayu tua yang mati itu juga berkata dengan dingin. Keduanya tidak berada di wilayah dinasti Tang Timur, dan mereka memiliki kekuatan internal yang sangat kuat. Mereka berani berbicara dengan amarah dan ketakutan, dan mereka tidak takut untuk meminta masalah sesudahnya. Adapun orang-orang kuat lainnya yang tidak puas di hati mereka, meskipun mereka tidak puas, mereka hanya dapat menekan ketidakpuasan ini karena kekuatan identitas Lengdi. Tentu saja, ada orang lain yang berani berbicara adalah Sue Lingtian. Tuan Lengdi, tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Sue Lingtian tampak muram, dan matanya dipenuhi amarah. Aku tahu apa yang kamu lakukan, dan kamu tidak perlu khawatir tentang Tuhan. Kamu harus khawatir tentang hasil rapat umum ini. Keputusan dibuat oleh Kaisar. Kaisar berpikir bahwa Siamang lebih cocok sebagai menantu perempuan. Suami mertua putri saya, apa hubungannya dengan Lord Bloodblade? Suara Lengdi dingin. Lengdi, kemarahan Sue Lingtian lebih kuat, tetapi itu tidak bisa terjadi. Lagi pula, kekuatan dan identitas Lengdi ada di sana. Ibu, kamu, kata pengantar. Sebuah suara samar terdengar, embun beku dingin yang duduk di sebelahku, bertanya-tanya kapan itu berdiri, mata yang dingin juga menatap Kaisar Leng. Diam, ini, tidak ada yang bicara padamu. Teriak Kaisar Leng, tetapi kemudian dia menoleh, tetapi dia tidak pernah berbicara. Kekecewaan yang terbawa di mata dingin itu berangsur-angsur menjadi putus asa. Tepat sebelum itu, Frost punya sedikit harapan untuk Kaisar Leng. Tapi sekarang, satu-satunya harapan ini juga hancur. Dia menatap mata Lengdi, dan dia telah berubah, menjadi dingin dan aneh. Seluruh wilayah sekolah mendidih dan kacau. Ketidakpuasan dan kemarahan berturut-turut terdengar satu demi satu. Dan Siamang itu, pada saat ini, datang dengan pandangan mulia ke arah Jian Wushuang. Dia juga dengan sengaja menyebarkan suara dan tertawa. Jian Wushuang, bagaimana Anda menekan saya di konferensi perekrutan? Kamu memiliki hadiah yang lebih baik dariku, apa yang bisa kamu lakukan lebih baik dariku? Pada akhirnya, posisi kuda itu bukan milikku. Sangat dingin akankah itu menjadi istriku pada akhirnya? Adapun kamu, seorang lelaki desa yang datang dari daerah terpencil dan berjalan sedikit keberuntungan, juga berdebat denganku. Ini konyol, konyol. Kenapa kamu bertarung denganku? Kamu seperti apa? Lihat, apakah kamu melihat sekarang? Haha, gelombang, bukankah kamu marah? Sangat tidak mau, tapi bagaimana dengan kamu? Tidak ada gunanya, Lord Lengdi telah lama menganggapku sebagai kuda, dan kau hanya badut. Kamu hanya bisa melakukan 1 atau 2 lompatan di konferensi rekrutmen. Setelah konferensi rekrutmen selesai, aku akan segera membunuhmu. Itu hasil akhirmu. Haha, gelombang, suara Siamang masuk ke telinga Jian Wushuang satu demi satu, dan suara itu membawa sedikit kecerobohan, sedikit kesombongan dan kesombongan. Ini seperti seorang pemenang, bagi seorang pecundang yang putus asa. Kata-kata ini juga menusuk hati Jian Wushuang seperti jarum perak. Saat ini, pedang itu tak tertandingi, tetapi dengan kepala tertunduk. Kenapa? Aku sudah menawarkan hadiah yang cukup bagi dunia untuk melakukannya, dan aku juga telah menunjukkan bakat pertama di dunia, mengapa kamu tidak memilihku? Jian Wushuang menggeram di dalam, dia mengepalkan tangannya dengan erat, ujung jarinya sudah ada di dalam daging, darah mengalir. Gigi juga mengepal erat, dan sosok itu sedikit gemetar. Dia tidak diperdamaikan, benar-benar tidak direkonsiliasi. Dalam langkah ini, kemenangan jelas baginya, tetapi pada akhirnya Kaisar Leng memilih Siamang. Karena Siamang adalah orang Xia. Lengdi, kamu berhasil, itu sudah cukup. Raungan rendah memancarkan gelombang suara, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dengan keras, dan untuk sementara waktu, iblis mengerikan muncul darinya tiba-tiba. Bangrong gelombang semangatnya sangat tragis sampai langsung ke langit, dan waktu membuat sekolah yang bising menjadi tenang. Puluhan ribu penonton di tepi lapangan sekolah semuanya memandang pedang. Ekspresi para hadirin ini juga geram. Masalah hari ini, begitu banyak orang yang hadir, saya takut tidak ada yang bisa menanggungnya, dan apa yang akan dilakukan Jian Wushuang. Jian Wushuang, apakah Anda memiliki keraguan tentang keputusan Kaisar? Mata Lengdi dingin, dia tidak menyesali keputusan yang dia buat. Mungkin setelah hari ini, lelucon tentang dia akan beredar di Wanguji,
tapi dia tidak peduli. Yang benar-benar dia pedulikan adalah memenangkan raja dan mengalahkan raja. Selama rencananya dengan guru nasional selesai, Timur dan dinasti Tang besar akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Pada saat itu, seluruh dunia, siapa lagi yang berani membicarakannya di belakang? Dipertanyakan, Jian Wushuang sangat sombong sehingga ketika dia mendengar kata-kata Leng Di, mulutnya menyeringai, keputusan Tuan Dante, siapa yang berani mempertanyakan? Tapi protagonis dari kongres ini bukan Lord Leng Di, setelah semua, Anda, tapi sedingin es. Hah? Tatapan Leng Di menyipit. Jian Wushuang memandang Kaisar Leng lebih malas, tetapi melihat es dingin. Jian Wushuang, Leng Rusuang juga memandang Jian Wushuang, ekspresinya agak rumit. Sedingin es, Jian Wushuang membuka mulutnya, suaranya lembut, apakah kamu ingat ketika aku pertama kali melihatmu di dunia kuno dan di kediaman alami, lagu yang kamu mainkan untukku? Sedingin es, lagu itu, aku tahu, disebut Bing Xin Senku. Jian Wushuang berkata perlahan, Ice Heart Divine Comedy awalnya dingin dan tidak normal, tetapi ketika saya mendengar lagu ini, hati saya meleleh. Sejak saat itu, hati saya memiliki jejak Anda, dan selama bertahun-tahun, saya tidak pernah melupakannya, tetapi lebih dalam dan lebih dalam. Frosty, hari ini, tanpa harus mempertimbangkan semua faktor eksternal, di hadapan begitu banyak orang dan begitu banyak orang kuat dari zaman kuno, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu ingin menikah denganku? Mata Jian Wu menunjukkan kelembutan, dengan sedikit harapan. Dia sedang menunggu jawaban dingin. Ada juga keheningan di tanah sekolah, dan semua orang menunggu jawaban dingin. Bersedia atau tidak? Aku, dingin ketika embun beku sedikit membuka mulutnya. Frost. Leng Di melirik Leng Rusuang dengan nada memerintah. Penghancur terakhir tapi Kaisar Leng tidak tahu bahwa ketika dia mengumumkan bahwa Siamang telah menjadi kuda, Leng Rusuang telah benar-benar putus asa padanya, jadi kata-katanya, Leng Rusuang tidak peduli sama sekali. Leng Rusuang berdiri di mimbar, dan mata yang indah itu membeku di tubuh Jian Wushuang melalui kekosongan yang tak berujung. Pada saat ini, di matanya, hanya ada Jian Wushuang. Sedingin embun beku tidak bisa tidak mengingat adegan ketika Jian Wushuang pertama kali terlihat di dunia abadi. Pertama kali saya melihat Jian Wushuang dikejar dan dibunuh oleh musuh-musuh yang keras kepala karena dinginnya salju. Pada saat itu, dia maju untuk membunuh Jian Wushuang, tetapi dia tidak menghargainya sama sekali. Dan keras kepala, itu sangat dingin. Kemudian, dalam proses dikejar-kejar oleh musuh yang kuat, Jian Wushuang mati-matian menyerahkan avatarnya dalam situasi putus asa untuk mendapatkan vitalitas lini pertama, dan itu cukup mengejutkan. Perlu dicatat bahwa Jian Wushuang masih berada di dunia kuno pada waktu itu, dan kekuatannya masih sangat lemah, dan itu hanya semut untuk dingin. Tapi itu adalah semut yang mengejutkannya. Sejak saat itu, Leng Rusuang memiliki sedikit rasa ingin tahu tentang Jian Wushuang. Mungkin itu adalah pengaturan nasib, Jian Wushuang juga kebetulan memiliki latihan khusus, yang dapat mengubah racun tulang jantung es yang keluar dari tubuhnya. Sejak itu, keduanya memiliki hubungan. Dan benar-benar membiarkan Leng Rusuang mengingat Jian Wushuang, dan itu tidak akan pernah bisa dilupakan lagi. Tetapi di dunia yang abadi, Jian Wushuang mengubah racun tulang Bing Xin untuknya. Detoksifikasi tampak normal pada waktu itu, tetapi itu adalah pertama kalinya dalam sejarah dingin. Sejak dia lahir, dia selalu mulia dan acuh tak acuh, dan hampir tidak memiliki kontak dengan lawan jenis. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, dia tersentuh oleh lawan jenis dengan tangannya, dan bahkan sejumlah kecil kekuatan spiritual dari sisi lain mengalir ke tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan seorang pria dari jarak yang begitu dekat, napas Jian Wushuang, dan napas di tubuhnya, yang semuanya sangat diingat dalam benaknya. Sampai sekarang, itu telah membuatnya bermimpi. Sekarang Jian Wushuang bertanya padanya di depan begitu banyak orang, apakah Anda ingin menikah dengannya? Senyum sedingin es. Dia dilahirkan dengan sifat acuh tak acuh, dan hampir tidak pernah melihat senyum di wajahnya. Dan sekarang dia tersenyum, dan dengan penampilan gemilang itu, semua orang di tanah sekolah tampak bodoh. Akhirnya, embun beku itu dingin. 3 kata sederhana tersebar di bidang sekolah ini dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reborn International Predator, aku akan. Ucapan ini wajah Kaisar Leng langsung menjadi dingin. Xiaoyu dari orang-orang Xia, dan Siamang,
menjadi sangat jelek dalam sekejap. Pedang itu tak tertandingi, tetapi senyum lega. Dia benar-benar khawatir dingin itu akan menolak. Begitu dia menolak, dia akan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sederhananya, sedingin embun beku, setuju. Dia mau dan mau menikahi dirinya sendiri. Kesaksian dari surga dan bumi. Pedang Wushuang tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, suara seperti deru guntur, dan bergema keras di dunia ini. Mulai hari ini, sedingin es, itu pedangku wanita yang tak tertandingi. Dia hanya bisa menikah denganku. Bahkan jika langit dan langit, bahkan jika mereka telah membantai ratusan juta makhluk, aku tidak memiliki pedang, aku akan menikahinya. Orang yang berani menghentikanku Tuhan menghalangi Tuhan, Buddha memblokir Buddha. Berisi pembunuhan yang agung dan suara-suara yang menentukan, yang bertahan lama untuk langit dan bumi, bergema berulang-ulang di hati setiap orang. Di tanah sekolah, semua orang bisa merasakan tekad Jian Wushuang. Sebuah pedang datang ke langit. Momentum Jian Wushuang telah meroket ke atas, memegang pedang pucat darah erat-erat di tangannya, gemetar gila. Saat berikutnya, di mata semua orang yang gemetar, tangan besar melambai, bila Sue Fengjian menunjuk langsung ke tempat Leng Emperor berada. Kaisar Leng, bisakah Anda menghentikan saya? Jian Wushuang berkata dengan keras, tanpa menatap sama sekali, menatap langsung pada Kaisar Leng. Nada bicara Jian Wushuang telah lama hilang rasa hormatnya. Ya, itu hanya dingin. Adegan ini membuat semua orang di sekitar saya menatap saya untuk sementara waktu. Berani, selama bertahun-tahun, kamu masih orang pertama yang berani berbicara dengan kaisar ini, kamu sial. Untuk pertama kalinya, ia terbang langsung ke arah tempat Jian Wushuang berada. Tidak baik, Sue Lingtian terkejut ketika dia melihat ini. Banyak pembangkit tenaga listrik top di tribun juga terkejut. Kaisar Leng tiba-tiba menembaknya sendiri.